Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Zat yang senantiasa memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini, saya berada di kampung Parigi, Singaparna, Tasikmalaya. Begitu indah, nyaman, sejuk. Yang tiap rumah punya empang. Kalau bahasa sini balong, yang penuh dengan ikannya. Nikmat kita melihat kehidupan di desa penuh dengan ketenangan, kenyamanan. Bapak Ibu yang berbahagia, ada orang-orang yang dia berusaha untuk mencari rezeki dengan sebaik-baiknya. Lalu pertanyaannya, apa dan bagaimana rezeki itu? Bagaimana model-model rezeki itu? Minimal ada 8 jenis rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang akan seiring dengan kehidupan kita. Selama dia hidup, Allah akan berikan rezeki. Selesai dia meninggal dunia, selesai pula rezekinya. Maka ini rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekedar untuk hidup. Sekedar untuk hidup. Ini yang kemudian kita sering dengar ayat Al-Qur'annya, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidaklah binatang melata kecuali Allah berikan rezeki. Maka rezeki ini dijamin. Gitu. Rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jenis pertama adalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang beriringan dengan hidupnya manusia. Manusia hidup, rezeki sudah dijamin. Selama dia masih hidup, rezeki pasti akan ada, sekedar untuk hidup. Yang kedua, rezeki karena usahanya. Kalau sekedar untuk hidup, nasi sekedar untuk hidup bisa. Tapi dia ingin menambahkan nasi itu dengan lauk-lauk yang mahal, yang lezat, yang nikmat. Maka dia usaha. Inilah yang kemudian di dalam Al-Quran, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Maka kita ingin sesuatu, ya kita usaha. Itu yang kemudian orang bekerja, orang dagang. Loh kalau emang sudah dijamin, mengapa dia harus kerja? Karena dia ingin mendapatkan yang lebih dari jaminan ini. Gitu. Maka ada lagi rezeki yang kedua, rezeki yang diusahakan. Nah yang ketiga, rezeki yang didapat karena dia bersyukur. Makin dia bersyukur, makin Allah tambahkan pintu rezekinya. Dia berusaha tambah maju, terus dia kerja tambah naik. Subhanallah. Ini yang di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bentuknya ketika dia dapat rezeki, dia berikan tetangga, dia berbagi dengan teman, saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dia bersyukur kepada Allah dan dia harus selalu mempunyai keyakinan, ingat bahwa rezekinya itu bukan semata-mata hasil usahanya. Nggak akan dia ngomong bahwa ya saya memang ini hasil kerja saya, enggak. Atau ini karena hasil usaha saya yang betul-betul perih dulu, maka sekarang saya dapatkan, enggak. Ini semua karunia Allah. Ucapannya, perbuatannya termasuk keyakinannya, ini dari Allah. Bentuk syukur kepada Allah, Allah tambahkan rezekinya. Keempat, rezeki yang tidak diduga-duga. Nah ini rezeki yang tidak diduga-duga ketika hamba sudah mulai naik lagi derajatnya. Bukan cuma punya pengakuan bahwa rezeki itu dari Allah, kemudian dia berikan bentuk syukurnya kepada tetangga, saudara, tapi dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ibadah lebih baik lagi. Dalam hal muraqabah dia lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Sholat tahajudnya, taklimnya, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya.
Akhirnya Allah berikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat orang suka sebut dengan ayat 1000 dinar. Karena memang ketika dia bertakwa, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Jadi ada rezeki yang tidak disangka-sangka, itu orang yang tahu-tahu dia diberangkatin haji oleh orang lain, umroh entah dari siapa, kan nggak disangka-sangka. Anaknya ngelamar kerja ke sana kemari, ternyata ada yang menawarkan lebih baik lagi. Jadi yang keempat, rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang kelima, ada rezeki yang didapat karena dia istighfar. Dia sadar bahwa dia makhluk yang lemah. Dan dia selalu beristighfar kepada Allah. Dan orang-orang yang istighfar itu akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Subhanallah, jamaah. Pantas kalau kemudian ulama kita mengajarkan selesai sholat kita istighfar, mengadakan sesuatu dimulai dengan istighfar, orang tahlil, zikir, istighfar. Karena ternyata selain pengakuan diri kita sebagai seorang hamba, bahwa kita lemah karena kemungkinan kita banyak dosa, banyak kesalahan, maka di situ merupakan bagian dari menariknya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama alaikum midrara. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Orang yang beristighfar, dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rezeki karena menikah. Ini yang hanya orang yang sudah menikah saja yang akan merasakan begitu hebatnya rezeki. Orang yang sudah menikah. Itu yang kemudian dalam Al-Quran, wa iyakunu fuqara'a yughnihumullah. Kalau mereka fakir, Allah yang akan memberikan kaya. Allah yang akan memberikan kaya. Maka perhatikan, orang-orang yang belum menikah, dia belum punya rumah, sudah menikah, dia punya rumah. Belum punya mobil, sebelum menikah, sudah menikah, dia punya mobil. Lalu ada juga kok orang yang kerja, usaha, waktu sebelum menikah dia tidak punya apa-apa, sudah menikah kok nggak punya apa-apa. Coba dicek lagi, jangan-jangan rezekinya ada, tapi cara memanage rezeki itu yang belum. Sehingga bisa jadi besar pasak dari tiang. Besar pasak dari tiang. Dia punya uang, dia punya dana, dia punya gaji. Anggap 5 juta. Tapi kemudian pengeluarannya 8 juta. Berarti kan ada yang salah nih. Pasti minus. Kita bicara rezeki pada season hari ini, kita bicara rezeki dalam bentuk materi hari ini. Walaupun nanti orang akan bisa menjabarkan tentang rezeki itu, nikmat sehat itu rezeki, nikmat punya keluarga yang baik, keluarga sakinah, mawadah, anak-anak yang soleh itu juga rezeki, teman yang baik itu rezeki. Tapi per hari ini kita sedang bicara rezeki dalam pengertian materi. Jadi ada orang yang Allah berikan materi yang begitu hebat dari menikah. Maka ada rezeki yang ke-6, orang mendapatkan rezeki dari menikah. Ada lagi yang ke-7, adalah rezeki yang didapat dari anak. Rezeki yang ketika kita punya anak dari hasil pernikahan, pada saat itu ada rezeki untuk dia. Maka dalam Al-Quran tidak diperbolehkan seorang ayah, tidak diperkenankan seorang ibu membunuh anaknya hanya karena hidup kesusahan. Karena dari dia ada rezeki. Allah yang akan memberikan rezeki. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan kalian. Maka ada orang yang Allah berikan rezeki dari anak-anaknya. Dia lahir kan sudah ada jaminan rezeki. Maka di situ dititipkan kepada orang tuanya terlebih dahulu sebelum dia nanti mampu. Maka Allah kasih tuh mereka rezeki dari adanya anak. Subhanallah.
Jadi ada orang-orang yang dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sumbernya dari anak. Kemudian ada yang kedelapan, rezeki yang didapat karena sedekah. Rezeki yang didapat karena sedekah. Makin banyak dia sedekah, makin banyak rezeki yang dia dapatkan. Kalau sudah ini ayat Al-Qur'annya terlalu banyak jamaah yang ingin diungkapkan oleh Allah sebagai bentuk pengorbanan kita terhadap rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Jelas dalam Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Coba, sampai di dalam Al-Quran itu dijelaskan siapa yang mau memberikan pinjaman. Kalimatnya coba, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Pinjaman. Padahal itu rezeki dari Allah, tapi ayatnya memberikan pinjaman. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka dilipat gandakan baginya balasan pulangan dari pinjamannya tersebut ad'afan katsira, dengan pinjaman yang banyak. Maka Bapak Ibu, jangan pernah takut orang-orang yang sedekah. Jadi dari rezeki yang tadi, rezeki karena dijamin oleh Allah, rezeki karena dia usaha, rezeki karena dia bersyukur, rezeki karena dia istighfar, rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki karena menikah, rezeki karena anak nih. Dicoba kita, mau nggak kita bersedekah? Jangan sampai rezeki itu kita merasa bahwa ini punya saya sehingga kita tidak mau bersedekah. Orang-orang yang bersedekah sampai kemudian kalimatnya man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang meminjamkan kepada Allah, meminjamkan seolah-olah oke deh, meminjamkan padahal kan Allah tidak pernah berhutang kepada manusia. Justru kalau mau hitung-hitungan, manusia berhutang, manusia yang diberikan kok rezeki oleh Allah. Tapi ayatnya subhanallah bagus. Allah akan berikan balasan pinjaman ad'afan katsira, dengan balasan yang banyak. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 8 rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama rezeki karena dijamin, yang kedua rezeki karena usaha, yang ketiga rezeki karena bersyukur, yang keempat rezeki yang tidak disangka-sangka, yang kelima rezeki karena dia rajin istighfar, yang keenam rezeki karena menikah, 7 rezeki karena anak, dan terakhir tutuplah rezeki kita dengan bersedekah. Insya Allah kalau kita melakukan ini semuanya, subhanallah, Allah akan tambahkan terus rezeki kita, dan sampai akhirnya nanti kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.